Eh, jadi apa sih itu biologi, Sapira? Kan SD, SMP, kamu pasti udah belajar biologi kan ya, selain mata pelajaran Ya, yang lain. Jadi bisa dijelaskan nggak ke aku, biologi itu apa menurut pemahaman kamu aja? menurut aku tuh biologi tuh yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, ya, betul. Jadi biologi itu berasal dari bahasa Yunani, yang bios itu hidup, logos itu ilmu. Nah, betul sih, kalau biologi itu yang mempelajari makhluk hidup. Nah, kalau jadi ilmu biologi itu apa? Sama sih seperti yang kamu jelasin ya tadi, mempelajari tentang keseluruhan makhluk hidup, baik yang masih hidup, baik maupun yang udah punah gitu ya. Mm, Jadi seperti eh, hewan, tumbuhan, mikroba gitu ya, maupun manusia. Nah, jadi karena biologi itu sangat luas, jadi banyak manfaatnya juga ya untuk kita mempelajari biologi. Di sini ada beberapa poin yang saya paparkan ya, yang biasanya sering terjadi di lingkungan kita gitu. Yang pertama, bisa mengenali dan menjaga tubuh kita sendiri. Jadi dengan pelajari biologi, kamu jadi tahu nih organ-organ kamu, misalnya, oh ini ya yang namanya jantung, ini ya yang namanya paru-paru gitu. Terus bisa menjaga tubuh kamu sendiri dari penyakit. Jadi karena kamu di biologi juga mempelajari mikrob seperti bakteri, virus. Jadi kamu tahu bakteri yang toksik itu apa, bakteri yang menguntungkan itu apa. Jadi bisa menjaga diri itu dari penyakit. Mungkin lebih ini ya lebih bersih, menjaga lingkungan gitu agar tidak terkontaminasi bakteri gitu. Seperti itu ya contohnya. Terus yang kedua, tahu cara manfaatkan alam tanpa merusaknya, seperti misalnya menebang pohon, tapi agar pohon-pohon itu tidak rusak gitu karena ditebang, kamu melakukan tebang pilih atau penanaman kembali gitu. Terus bisa mengatasi penyakit dengan tepat. Jadi biologi itu bisa juga diterapkan ke kedokteran. Jadi ada biologi kesehatan, biologi kedokteran. Jadi orang-orang kedokteran pasti karena mempelajari biologi, jadi tahu kayak yang saya jelaskan tadi. Jadi tahu bakteri yang bikin penyakit itu apa. Misalnya pasiennya menderita penyakit flu. Jadi apa nih yang bakteri apa nih, virus apa nih yang menyebabkan flu gitu. Jadi bisa nanti untuk penanganan atau obatnya itu bisa tahu gitu untuk membunuh si penyakit tersebut. mm, mm. Kemudian tahu pentingnya konservasi alam dan keberlanjutan makhluk hidup. Jadi menjaga ya misalnya spesies-spesies yang sudah punah dikonservasi agar tidak punah gitu. Jadi manusia yang bijak dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Seperti tadi menjaga kebersihan ya agar jauh dari penyakit. Dan masih banyak lagi sih contohnya, cuman itu saja yang saya paparkan di PPT karena terlalu banyak ya manfaat dari mempelajari biologi ini. Kemudian, eh, selain manfaat positifnya, ada dampak negatifnya enggak? Jadi ada ya, walaupun dia banyak manfaat gitu untuk kita, ternyata dia ada juga dampak negatifnya bagi orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab ya, seperti ini penyalahgunaan rekayasa genetika. Nah, jadi dia itu merekayasa bakteri yang awalnya biasa aja, maksudnya tidak terlalu berbahaya, menjadi bakteri yang sangat berbahaya. Nah, itu buat apa biasanya? Buat senjata biologis. Nah, kamu pernah dengar nggak konspirasi dari COVID-19? Ada desas-desus kalau itu sebenarnya senjata biologis dari Cina. Nah, tapi kalau nggak tahu ya itu kebenarannya benar atau tidak, itu cuman konspirasi aja. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi kayak bakteri yang awalnya mungkin tidak terlalu membahayakan ya, dibuatlah direkayasa gennya menjadi bakteri yang sangat mematikan. Jadi misalnya kalau ada perang antar negara nih, mungkin dalam negara itu ada gitu punya senjata biologis yang suatu waktu kalau ada perperangan terjadi bisa dijadikan senjata gitu, dilepas gitu kan. Kemudian selain itu ada eksperimen ilegal.
Jadi seperti ini di gambar ini, monyetnya kayak tercekik gitu kan. Jadi tidak memikirkan gimana keselamatan dari hewan atau manusia yang dijadikan eksperimen. Jadi kayak bodoh amat lah gitu. Mau menderita, mau kesakitan, tidak dipedulikan gitu. Nah, ini salah satu dampak negatifnya ya, kayak banyak kan yang kayak di berita kalau dokter-dokter buka malpraktik gitu dengan melakukan eksperimen ilegal. Nah, jadi itu sebenarnya tidak boleh ya melanggar aturan. Nah, kemudian kenapa biologi itu disebut sebagai ilmu? Sebenarnya kan kita membahas tentang ilmu biologi. Sebenarnya banyak ilmu lain, nggak cuma biologi saja yang dikatakan sebagai ilmu. Jadi ada ilmu fisika, ada ilmu sejarah. Nah, tapi di sini fokusnya kita membahas ilmu biologi. Nah, mengapa ilmu biologi itu disebut sebagai ilmu? Karena dia itu memiliki ciri sebagai ini, yang pertama memiliki objek. Nah, dalam ilmu biologi itu kan mempelajari semua hal tentang makhluk hidup yang hidup maupun yang udah punah seperti fosil dan lain sebagainya ya. Nah, objeknya apa? Objeknya adalah ya itu tentang seluruh makhluk hidup yang masih hidup maupun yang udah punah. Nah, kalau contoh lainnya apa? Nah, contoh lainnya itu misalnya di ilmu kimia, misalnya ilmu kimia mempelajari tentang zat atau senyawa bioaktif misalnya ya, zat atau senyawa. Nah, objeknya ya itu zat atau senyawa yang dipelajari gitu. Nah, kemudian yang nomor dua itu memiliki metode. Nah, di sini dalam artian memiliki metode ini memiliki jalan yang jelas gitu, seperti dari awal melakukan observasi atau pengamatan baru bisa menarik kesimpulan. Jadi tidak bisa asal-asalan atau berdasarkan dugaan saja gitu, tidak melakukan eksperimen dan menganalisis data. Nah, jadi sebagai contohnya misalnya saya kasih contoh. Yang pertama melakukan observasi atau pengamatan. Misalnya kamu di sekolah, kamu melihat kucing lebih banyak ada di kantin daripada tempat yang tidak ada orang yang jual gitu ya, kayak tempat lain yang bukan kantin gitu. Nah, dari situ kamu sudah melakukan yang namanya observasi atau pengamatan. Nah, di situ kamu menyusun pertanyaan atau masalah. Kamu mungkin bertanya-tanya ya di pikiran kamu itu, kenapa ya kucing itu ada di cenderung lebih banyak di kantin misalnya daripada tempat yang tidak ada penjualnya sama sekali. Kemudian dari situ kamu membuat hipotesis atau dugaan sementara. Kamu menduga, oh mungkin kalau di kantin kucing lebih banyak di kantin itu karena mereka lebih banyak mendapatkan makanan dibandingkan di tempat lain yang tidak ada orang berjualan atau orang yang berdagang gitu ya. Nah, dari situ kamu harus melakukan eksperimen. Tidak bisa hanya sekedar sampai sini saja gitu membuat hipotesis, cuman menduga-duga oh jadi langsung kasih kesimpulan gitu. Tidak bisa, dalam ilmu biologi itu penelitian harus melakukan eksperimen. Nah, di sini karena kamu apa yang kamu ingin lakukan itu tentang kucing ya di lapang gitu, bukan di laboratorium. Jadi eksperimennya itu melalui pengamatan. Misalnya kamu mengamati 2 atau 3 hari atau seminggu ya gitu dengan mata telanjang gitu. Jadi kamu mengamati misalnya di pagi, siang, atau sore itu kucing ke sana memang pengen minta makan atau sekadar mungkin duduk saja bersantai atau karena di sana banyak orang yang suka kucing jadi dia kayak ya nyaman aja gitu di kantin cuman mengelus-elus badan gitu ya ke pengunjung. Nah, setelah kamu lakukan eksperimen atau pengamatan gitu, kamu udah mendapatkan data dari hasil pengamatan kamu. Lalu kamu menganalisis datanya. Ternyata dari data yang kamu dapatkan, kamu bisa menarik kesimpulan, oh ternyata benar ya dari data aku itu ternyata kebanyakan kucing yang ada di kantin itu ternyata rata-rata meminta makan kepada pengunjung
atau penjual yang ada di sana, tidak sekedar hanya tiduran atau bermain saja gitu. Jadi, metode itu harus sistematis ya, harus dari observasi sampai kesimpulan gitu. Kemudian yang ketiga, bersifat sistematis sama seperti tadi. Kalau sistematis itu kan bahasanya ibaratnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi tidak acak gitu ya, tidak random misalnya dari yang sedang-sedang ke kecil ke besar. Nah, begitu juga di ilmu biologi ini tersusun mulai dari yang sederhana menuju ke yang lebih kompleks. Nah, misalnya contohnya di sini sel. Nah, apa itu sel? Sapira, coba jelaskan. Sel itu apa? Sel itu kayak eh sel itu kayak bagian paling kecil tubuh. Ya, sel itu unit terkecil dari makhluk hidup. Nah, kemudian kalau yang nomor dua apa? Yang mempelajari makhluk hidup dan yang ada dan yang pernah ada. Iya, betul. Nah, kalau yang A itu arti dari keseimbangan alam, enggak ya? Karena keseimbangan alam ini lebih ke apa ya? Tidak ada, Geografi nggak sih? tidak mencakup seluruh makhluk hidup gitu. Nah, kalau Hmm, yang C mempelajari hubungan antara produsen, udah pasti salah ya. Kemudian yang D yang mempelajari semua makhluk hidup yang sekarang ada. Salah juga karena kita juga mempelajari yang sudah punah. Kemudian yang E mempelajari keberadaan jaring-jaring kehidupan. Nah, di sini kita tidak hanya mempelajari jaring-jaring kehidupan kayak rantai makanan dan lain-lain. Kita kan juga mempelajari makhluk hidup khususnya yang ada dan yang sudah punah. Oke, nomor dua betul ya. Jadi jawaban nomor tiga apa? nomor tiga dek makhluk hidup. Iya, betul. Tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya di materi sebelumnya. Kemudian kalau nomor empat, Yang D metode yang digunakan. iya betul. Kenapa yang D? Soalnya kalau biologi mempunyai metode-metodenya sendiri. Iya, seperti misalnya kalau misalnya ilmu sejarah gitu ya. Kalau ilmu sejarah kan mempelajari tentang masa lampau gitu. Jadi data-data tentang sejarah masa lampau. Kalau sedangkan ilmu biologi itu mempelajari apa ya, menganalisis data yang belum ada gitu. Jadi dia lebih ke mencari data-data yang eh, belum ada, bukan di masa lampau gitu. Seperti itu. Kelima apa? Atom dan molekul. Hmm? Kalau atom dan molekul tidak bisa dilihat dari mikroskop, terlalu Iya. kecil. Berarti ini ya yang B sel jaringan. Iya, betul. Organel, sel, dan jaringan yang bisa dilihat di mikroskop. Kalau bioma dan biosfer terlalu besar ya. Nah, kalau sel saja kurang, terus organ kurang juga. Jadi yang paling betul dan tepat itu adalah B. Oke, jawaban kamu nomor 6 apa? Yang D ekosistem. Ekosistem. Kenapa ekosistem? Soalnya ada interaksi antara manusia, antara individu sama eh, ini alam. Kalau eh, Kalau ekosistem itu interaksi antara biotik dan abiotik, jadi makhluk hidup seperti hewan dan manusia dengan lingkungannya gitu, seperti tadi saya bilang itu air, tanah gitu ya. Nah, sedangkan di soal ini itu eh, ada manusia dengan nyamuk. Nah, jadi ini persoalan tingkat
C, komunitas. Nah, tadi kan kamu udah tahu tuh kalau individu satu satu spesies gitu. Bukan satu spesies, maksudnya satu makhluk hidup tunggal. Nah, kalau populasi kumpulan dari spesies yang sama. Nah, kalau komunitas itu spesies yang berbeda tapi hidup di tempat yang sama gitu. Jadi kayak ini ya, dia kena eh, nyamuk DBD. Jadi berarti dia sama nyamuk itu ada di satu tempat gitu. Misalnya di rumah gitu, kena diserang nyamuk. Dia kan sama manusia sama nyamuk beda spesies toh gitu. Jadi yang benar yang tepat itu adalah komunitas. Karena di sini Oh, tidak dijelaskan tentang interaksinya dengan lingkungan sekitar. Misalnya kalau ada air, ada genangan air, terus ada ini dijelaskan lingkungannya tidak kan? Di sini cuma dijelaskan bagaimana manusia itu kena DBD karena sengatan nyamuk. Jadi interaksi antar beda spesies hidup gitu. Apa udah jelas? udah. Terus yang nomor 7 apa? Berani memanfaatkan hutan dengan sekehendak hati. Iya betul, karena di sini adalah yang bukan ya. Kemudian yang nomor 8. Yang 8, genetika. Berbagai upaya meningkatkan produksi dan iya betul, genetika itu persilangan ini penyilangan di sini bisa digarisbawahi kata penyilangan. Jadi di sini memainkan cabang ilmu biologi seperti genetik. Ya, jawabannya apa? Nomor 9. Lahirnya sikap manusia yang peduli pada kehidupan diri dan makhluk lainnya. Iya betul, karena di sini kan yang paling mendasar ya, berarti paling mendasar itu eh, ke diri sendiri dulu, baru ke kehidupan lainnya dan lingkungan. Nah, yang pertama apa? Cabang-cabang ilmu biologi, kecuali tadi udah saya jelaskan yang di PPT. Taksonomo, taks, taksonomi. eh, Taksonomi termasuk cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang taksa atau ini tumbuhan juga termasuk ya, maupun hewan gitu. Jadi kalau yang bukan itu kalau ke virologi mempelajari tentang virus, zoologi tadi eh, hewan Tuhan. gitu, botani tumbuhan. Nah, yang bukan itu antropologi. Sebenarnya ada di mata kuliah saya juga ada yang namanya bioantropologi. Nah, tapi ada bionya. Kalau antropologi itu lebih ke cuma pengukuran saja gitu, lebih ke misalnya ngukur tinggi badan, berat badan. Nah, itu di manusia ya. Nah, itu antropologi. Nah, kenapa dia nggak masuk salah satu cabang biologi? Karena dia tuh cuman kayak tambahan gitu, bukan tidak dimasukkan ke dalam cabang-cabang ilmu biologi. Jadi di sini yang bukan itu antropologi. Kemudian nomor 2, tingkat organis kehidupan dari yang kecil sampai yang terbesar. Nah, tadi udah dijelaskan juga dari yang unit paling sederhana sampai yang kompleks itu apa? Sel jaringan organ, sistem organ, organisme. Iya, Hmm, betul. Sel, jaringan, organ, sistem organ, individu atau organisme ya. Jadi iya. jawabannya A. Nah, kalau dari individu berarti dia tidak sistematis dong, tidak dari yang terkecil. Jadi ini terbalik ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, kalau ini jadi tidak bisa seperti ini. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Kemudian yang 3 ini gambarnya Sel ya. hmm, bukan ya. Seperti ini. Ini kira-kira apa nih? Ada pilihannya individu, jaringan, sistem organ, organ, atau sel. Sel. Iya, betul. Kenapa sel? Soalnya aku pernah belajar ini.
Soalnya bentuknya Karena paling ada kecil. inti selnya kan, ada di dinding selnya Oh juga. iya, oh iya. Oke, betul. Kemudian nomor terakhir, nomor 4 apa? Organisme yang tinggal di suatu tempat. Satu organisme. Individu. Iya, betul. Karena di sini satu ya, bukan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu itu adalah populasi. Nah, kalau di sini cuma satu saja gitu. Jadi individu. Betul. Nah, karena jamnya udah jam 8 lewat ya. Nanti materinya saya Iya, kirim ke WA ya, iya. materi PPT yang tadi. Oke, sejauh ini ada yang perlu dipertanyakan lagi nggak? Udah sih kayaknya. Ya, oke baik kalau begitu. Sampai jumpa minggu depan. Mungkin minggu depan tutornya nggak tahu ya, masih saya atau beda lagi gitu. Oh iya, Iya, soalnya saya emang lagi penelitian tesis S2 gitu. Jadi kayaknya minggu depan sibuk gitu. Nanti diinfokan lagi ya tutornya siapa. ya, Ya, makasih ya. Selamat Kak. malam. Ya.